Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya, terima kasih ya. Alhamdulillah kita diberi kesehatan sampai saat ini ya, di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Amin. Amin. Baik, kita akan buka dulu pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke materi ya anak-anak. Materi ini yaitu materi tentang mengenal Allah. Mengenal Allah yaitu dengan mengenal nama-nama indah atau nama-nama yang baik bagi Allah, atau disebut juga Asmaul Husna. Nah, baik, Ibu akan menambah lagi Asmaul Husnanya ya, ada 4. Yang pertama Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Al-Mumit, Allah Maha mematikan. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Iya ya, kita tahu. Kita manusia akan mati, hewan akan mati, tumbuhan semuanya akan mati. Cuman yang menjadi rahasianya Allah itu, kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan mati. Baik, kalian simak dulu ya di materi di buku. Silahkan baca. Silahkan baca, iya, materi di buku paket ya, tentang Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Sambil mendengarkan ya. Al-Mumit yaitu Allah Maha mematikan. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah. Contohnya, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang yang tidak sakit, sehat-sehat saja ya, kondisi sehat walafiat. Tiba-tiba saja kita mendengar, sudah meninggal dunia ya. Berarti kematian itu adalah rahasia Allah. Penyebabnya bermacam-macam, ada yang sakit apalah, sakit jantung. Apalagi sekarang di musim pandemi ini ya, corona, banyak sekali yang menjadi korban ya, dampak dari pandemi ini. Mudah-mudahan iman Islamnya diterima oleh Allah. Mudah-mudahan yang ditinggalkannya kuat dalam menjalani hidup ini. Terus kita diberi kesehatannya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus ada Al-Hayyu, Allah memberikan hidup atau nyawa. Hidup dan rezeki adalah ditanggung oleh Allah atau diatur oleh Allah. Oleh karena itu, hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah. Bagaimana sikap kita atau perilaku kita dalam hidup atau kehidupan? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah, seperti memelihara diri sendiri, yaitu makan, minum secara teratur, jangan berlebihan, terus memelihara kebersihan agar tetap sehat ya. Ya, kita sambungkan lagi dengan pandemi ini. Apabila kita udah berikhtiar, kita hidup bersih ya, pakai hand sanitizer, pakai masker, dalam protokol kesehatan ya, pasti kita akan jauh dari virus sekarang ini, dari pandemi ini. Salah satu caranya untuk kalau dalam bahasa Islamnya itu, sedekah itu bisa menjaga balai gitu ya. Jadi cara kita bersyukur kepada Allah, terus selain menjaga kesehatan, jaga kebersihan, kita bersedekahlah. Jadi balai itu jadi bahaya ke kita itu akan istilahnya tertolak dengan cara kita bersedekah ya. Bersedekah banyak.
memberi makan, minum, membantu kesehatan. Contohnya kita pakai masker ya, jadi jaga jarak dengan orang lain itu juga membantu, bersedekah itu juga. Terus yang ketiga Al-Qayyum. Allah itu maha berdiri sendiri atau mandiri. Allah tidak butuh bantuan orang lain, tidak butuh bantuan makhluk lain. Allah yang mengatur segalanya ya. Terus ada lagi Al-Ahad. Allah itu Maha Esa, mengandung arti Allah itu Maha Esa alias satu, tunggal. Allah itu tunggal, Esa. Seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas. Tahu surat Al-Ikhlas? Iya. Coba bacakan surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, itu tuh bukti bahwa Allah itu ahad, satu atau tunggal. Katakanlah Allah itu satu, Esa, tidak beranak, tidak juga diperanakan. Allah itu satu, tunggal ya, ingat. Baik, sekian materi dari Ibu. Untuk selanjutnya, langkah selanjutnya, ada yang kalian tanyakan? Siapa yang mau bertanya? Baik, untuk mengefektifkan waktu ya, nih supaya kalian dapat mengingat materi yang barusan Ibu kasih tahu ya, Ibu terangkan. Ini ada beberapa catatan ya. Di kartu ini, di tab ini ada nama-nama Asmaul Husna sama kitab-kitab Allah. Untuk kitab-kitab Allah Ibu belum menjelaskan ya. Sekarang Asmaul Husna aja dulu. Baik. Nih, satu. Nah, nanti untuk Neng Adit. Oh iya. Silakan untuk kalian baca, hanya Ibu kasih waktu 7 detik saja. Silahkan kalian ingat-ingat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop. Simpan kembali di tengah boleh. Simpan, ditutup. Ditutup ya. Ditutup. Baik. Untuk mengingat atau mengolah di pikiran kalian, saya kasih 5 detik aja. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Iya. Terima kasih. Sekarang Ibu kasih evaluasi ya. Siapa yang bisa boleh ditunjuk. Siapa yang bisa boleh acungkan tangan. Jika kalian tidak bisa boleh dilempar ke teman yang lainnya. Misal gini, Ibu nunjuk si Neng siapa? Lupa lagi Ibu ya. Silma ya. Neng Silma, Ibu tunjuk. Terus kalau Anda tidak bisa, boleh dilempar ke teman yang lainnya. Ya. Iya. Baik Silma. Al-Mumit. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, teman yang lain boleh tunjuk sama Silma. Seni. Apa Seni? Allah Maha mematikan. Betul? Yakin kalian betul ini? Al-Mumit itu Allah mematikan. Coba ingat-ingat Ibu tadi nerangin materi itu. Yakin? Yakin. Yakin.
Betul sekali. Al-Mumit itu Allah Maha mematikan. Hebat. Iya, satu orang lagi aja ya. Untuk menghemat waktu. Sanata. Al-Ahad. Allah Maha Esa. Iya, betul teman-teman yang lain? Betul. Betul, hebat. Tepuk tangannya dong, Mas. Ya, terima kasih. Untuk Asmaul Husnanya boleh kalian baca. Sok. 1, 2, 3, 4. Yang 4 tadi. Boleh dibaca. 1, 2, 3 bersama-sama aja, bersama-sama. Al-Mumin. Al-Qayyum Al-Ahad. Iya, Al-Mumit artinya Allah Maha mematikan. iya, hebat. Al-Hayyu artinya Allah Maha hidup dan menghidupkan. iya. Al-Ha'as udah ya, Al-Hayyu. Al-Qayyum Allah Maha berdiri sendiri. iya. Satu lagi Al-Ahad. Allah Maha Esa. Iya, kasih aplaus. Hebat ya murid-murid ibu. Ternyata kalian semua cerdas. Terima kasih ya sudah menyimaknya. Nah, sekarang lanjut ke materi berikutnya. Ada materi mengenal kitab-kitab Allah. Udah ada yang tahu kitab-kitab Allah ada berapa? Ada Hebat. Yang pertama, Injil. Kitab Injil. sesuai urutan nasnya dong, sesuai urutan nabinya diturunkannya gitu ya. Baik, kalau begitu ibu yang nerangkan dulu. Baik, yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, kitab terakhir, kitab kita Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pinter. Baik, seperti tadi kartunya tolong Neng Adif dibagikan untuk kitab-kitabnya. Dah, baik. Silakan dibaca 5 detik saja. 1, 2, 3, 4, 5. Tutup. Iya. Ya Allah, ada gangguan. Meeting. Baik, sudah dibaca kartu-kartunya? Seperti biasa, ibu akan menunjuk satu orang. Itu Neng siapa namanya? Nurul. Nurul. Neng Nurul. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. betul teman-teman? Betul, hebat. Siapa yang tahu? Sekarang nggak usah dilempar lah. Insya Allah kita mau udah itu. Siapa yang tahu kitab Taurat diturunkan kepada? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihi salam. Sallallahu alaihi salam khusus untuk baginda Rasul ya. Kitab Injil Nabi Isa alaihissalam. iya. Kitab Al-Qur'an Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hebat ya. Hebat, kalian semua hebat. Sebentar ya. Baik, sambil menunggu ibu baca-baca, kalian ada yang mau ditanyakan?
Atau ibu yang bertanya? Coba ibu yang bertanya. Coba kalian implementasikan di kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa Allah itu memiliki nama Al-Qayyum. Coba. Coba, ya. Sederhana saja, silakan sebagai contoh dari kehidupan yang ada di lingkungan kita yang membuktikan bahwa Allah itu Al-Qayyum. Apa tadi itu Al-Qayyum? Berdiri sendiri, atau Allah itu maha mandiri ya, gak perlu bantuan orang lain. Coba. Atau kalau enggak dalam keadaan sehari-hari ini, dalam waktu ini, kita putar ke sejarah masa lalu. Misalnya zaman Nabi apa. Pasti kalian kan udah pernah ya belajar tentang sejarah Nabi atau Rasul. Ayo. Sebagai contoh, baik ibu yang kasih contoh. Misal pembuktian Allah itu maha mandiri ya, berdiri sendiri. Contohnya ya bukti kita ini Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita perlu bantuan yang lain enggak? Enggak kan? Alam semesta ini bukti adanya Allah. Terus kalau dikaitkan ke kisah dulu ya, Allah bisa maha berdiri sendiri ya, mandiri, itu nggak perlu bantuan orang lain. Itu misalnya Allah mengasih mukjizat ke Rasul ya, ke para nabi yang dipilihnya. Misal Nabi Isa kan bisa menghidupkan kembali orang yang mati. Sebetulnya itu bukan keahlian Nabi Isa secara langsung menghidupkan orang mati. Sebetulnya itu adalah kehendak Allah. Cuman perantaranya Nabi Isa. Allah kan tidak perlu bantuan orang lain, misalnya peralatan untuk apa, untuk menghidupkan si mayat itu kan nggak bisa langsung aja. Nabi Isa berdoa kepada Allah, ya Allah hidupkan kembali si fulan, akhirnya hidup kembali. Seperti itu mungkin ya. Sebagai contoh seperti itu. Nah, untuk contoh yang lainnya bisa, ada yang bisa Al-Ahad misal. Al-Ahad ya kita sendiri ya. Manusia hidup, tumbuhan hidup, hewan juga hidup, itu Allah maha menghidupkan ya. Al-Mumit banyak ya kejadian orang yang meninggal, nggak perlu si orang itu ya Allah saya mau mati sekarang, nggak bisa ditawar. Ya Allah aku pengen mati, udah bosan hidup di dunia ini, nggak bisa. Allah langsung aja matikan kita, nggak bisa. Itu sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah menghendaki si fulan mati besok, ya besok, enggak hari ini. Allah menghendaki si fulan mati karena ditabrak mobil, bisa jadi, enggak perlu. Sekarang kan banyak kita berdoa, ya Allah aku ingin mati saat aku sholat, saat aku sujud ya. Tapi karena Allah menghendakinya si fulan matinya karena ditabrak mobil, ya ditabrak mobil. Jadi nggak bisa ditawar-tawar lagi. Terus yang terakhir Al-Ahad ya. Al-Ahad yaitu Allah Maha Esa Satu. Di Islam ini Allah itu Maha Esa Satu, tunggal ya. Enggak beranak, enggak juga diperanakan, enggak ada istilahnya ayah Allah, anak Allah, paman Allah, enggak ada ya. Alhamdulillah.
Baik, ada yang mau ditanyakan? Diskusi kelompok tadi sudah ya, berdiskusi, mengumpulkan pendapat. Ayo, kalian belum mengumpulkan pendapat? Bertanya dong sama ibu. Menjawab pertanyaan udah. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Nah, setelah kalian mengenal Allah ya melalui Asmaul Husna tadi, terus mengenal kitab-kitab Allah, apakah ada yang kalian dapati selain ilmu gitu? Selain ilmu kan kalian udah dapat ilmunya ya tadi dari materi tadi. Nah, selain itu apakah kalian ada misalnya, aku tuh udah mengenal Allah ya, jadi aku tuh ada rasa cinta sama Allah. Aku tuh pingin terpuji di hadapan Allah. Pingin aku tuh membanggakan orang tua, juga membanggakan Allah. Ada perasaan seperti itu? Ada ya pasti. Kita kan anak-anak soleh ya. Kalian anak-anak soleh pasti ada kemauan, ada niat untuk membanggakan, membuat kita itu terpuji di hadapan Allah. Terus dari mengenal Allah dan mengenal kitab-kitab Allah itu sebetulnya itu adalah implementasi dari rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Nah, berarti dengan cara mengenal Allah itu kita tuh udah beriman ya kepada Allah, udah percaya sama Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab. Nah, setelah kita tahu kitab-kitab Allah tadi, berarti kita tuh mengimani akan adanya kitab-kitab Allah. Baik, karena waktu juga yang tidak bisa diperpanjang ya, sekalian sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kalian. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.